amalan apa yang diperbolehkan bahkan disunahkan bagi wanita yang lagi haid atau nifas? Itu saja Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diharamkan waktu haid dan nifas, yang pertama, tidak boleh sholat, haram sholat. Tidak boleh berpuasa dan tidak boleh tawaf. Kemudian tidak boleh menyentuh Al-Quran. Tidak boleh membaca Al-Quran di dalam mazhab Imam Syafi'i, kecuali jika Al-Qurannya dalam irama doa. Membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas untuk mendoakan anak kita agar terlindung dari godaan jin atau yang tidak terlihat waktu menjelang tidur. Atau baca ayat-ayat Al-Quran tapi yang isinya adalah dalam irama doa. Rabbana atina fid dunya hasanah itu dari Al-Quran, tapi untuk doa dan berzikir. Kemudian tidak boleh, mohon maaf ini, digauli oleh sang suami. Tidak boleh digauli sang suami dalam arti, mohon maaf, suami menggauli istri sampai masukkan ke wilayah tersebut, haram, dosa. Tapi kalau seorang suami mencumbui istri sampai puas, sah, asalkan jangan masuk wilayah tersebut. Seorang suami menggauli istri dari lubang di lubang belakang, dosa dalam keadaan apapun, suci atau tidak suci, haram. Tapi dalam urusan haid adalah memasukkan ke lubang tersebut adalah dosa besar. Kemudian yang keberapa tadi? Selanjutnya adalah tidak boleh al-mukthu, diam di dalam masjid. Tidak boleh diam di dalam masjid. Tapi kalau lewat ke masjid, melewati masjid nggak apa-apa. Seorang perempuan mungkin melayani, ngambil nganterin minuman keluar dan sebagainya, ada tukang dan sebagainya. Tapi kalau diam al-mukthu, 4 mazhab mengatakan tidak boleh semuanya. Biarpun ada orang akhir zaman mengatakan boleh, kami tidak berani mengatakan. Maka alangkah cerdasnya seorang membuat masjid, akan dibuatkan di kiri kanan masjid adalah satu wilayah yang bukan dihukumi sebagai masjid untuk wanita-wanita yang kebetulan mereka ada haid. Ganti ini. Wanita haid, kalau sudah ada sound nggak enak itu ganggu sekali itu. Haid ini yang benar enggak? Beda enggak dengan itu? Jangan ngasih asal kasih nanti. Nah, saya asal kasih nggak berguna, enggak ke belakang. Ada yang mengatakan nggak apa-apa, yang penting disumbat dan sebagainya. Tidak, urusannya mukthu. Baik, ini ulama 4 mazhab. Maka alangkah indahnya kalau dibuatkan di luar masjid untuk duduk-duduk dan suara nyampe ke sana. Kalau ternyata ada majelis, duduk di tempat tersebut. Selagi ini aturan dari agama, nggak usah Anda memaksakan. Tidak perlu dirubah fatwa seperti itu. Baik. Masalah membaca Al-Quran sama, Anda tidak boleh baca Al-Quran kecuali untuk baca zikir tadi, atau tahassun, atau untuk menjaga diri dari gangguan setan, zikir-zikir. Nah, akan tapi di sana ada madhab lain, khususnya bagi menghafal Quran. Kami hadirkan madhab Imam Malik. Dalam hal ini kami mengambil ilmu tersebut dari madhab Malik. Di dalam madhab Malik, Anda boleh amalkan, kami sampaikan hari ini. Di dalam madhab Imam Malik, wanita haid boleh membaca Al-Quran untuk belajar dan mengajar.
Membaca ya, bukan menyentuh. Anda harus bisa bedakan. Membaca tanpa menyentuh. Untuk belajar dan mengajar. Termasuk bagi penghafal untuk menjaga hafalannya agar tidak hilang. Ini bukan pendapat aneh. Pendapat ulama madhab Malik, madhab yang dianggap. Berbeda dengan zakat tadi. Kalau zakat tadi yang mengatakan boleh untuk masa itu nggak ada madhab 4. Malah ini yang ada, orang pada ragu-ragu urusan begini. Padahal ini urusan ibadah. Yang tadi urusan ngambil duitnya orang berani. Duitnya orang fakir, masalah zakat berani fatwa dengan pendapat lemah. Kan zakat boleh diberikan ke masjid, zakat ini pendapat lemah sekali, bahkan tidak dianggap itu pendapat. Kenapa berani? Tapi giliran urusan ini bukan ngambil hartanya orang, urusan masalah sholat, masalah apa? Masalah membaca Al-Quran. Tapi ingat ada batasannya, membaca untuk belajar dan mengajar. Bagi yang punya hafalan agar tidak hilang. Kalaupun menambah boleh, karena irama itu dalam belajarnya dia. Seperti itu. Ini adalah pendapat mazhab Malik yang perlu dihadirkan, khususnya di tempat-tempat atau ustadz-ustadz yang ngajar di SMA. SMA itu pendidikan agamanya 2 jam dalam seminggu. Jam terakhir pas giliran pas belajar Al-Quran, baru ustadznya duduk pas adzan. Adzannya adzan yang kelewat daripada batas yang benar, panjangnya seberapa jam. Dari 60 menit kepotong 15 menit dengar adzan. Sudah begitu anak pelajarnya selalu beralasan lagi haid ustadz. Ustadznya nggak berani nyuruh. Ustadznya sekarang punya modal, nggak ada biar orang haid, kamu harus belajar Al-Quran. Ayo mau apa? Itu selesai ya. Bukan omongan saya, ini kami nukil, kami ambil dari mazhab Malik rahimahullah ta'ala. Semoga Allah menjauhkan kita dari mempersulit umat, dan semoga Allah menjauhkan kita dari dolim kepada umat, dan semoga Allah mudahkan kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lah adapun amalan yang lainnya, amalan yang dianjurkan adalah amalan yang tidak diharamkan, semuanya dianjurkan. Baca sholawat, bangun malam tetap bu, cuman jangan sholat. Ini repotnya ibu-ibu ini, kalau sudah haid itu libur betul. Bangun malam libur, masakin suami libur, semuanya libur. Ngelayani suami libur ya, saat ngelayani suami libur, nggak boleh libur. Ngelayani suami pokoknya nggak boleh masuk gitu saja. Layani suami sampai puas dia. Kemudian yang penting jangan masuk. Kemudian Pak bangun malam tetap melayani, mungkin suaminya dibanguni tahajudan, anak-anaknya dibanguni, ibu sibuk buatkan kopi minuman biar anaknya melek tahajudannya. Lalu ibu ngapain? Doa. Sebab di sepertiga malam akhir itu yang dipanggil oleh Allah bukan orang yang sholat saja. Siapa yang minta ampun di malam itu yang akan diampuni oleh Allah, bukan orang sholat saja. Jadi gara-gara haid langsung libur tahajudnya. Giliran sembuh dari giliran selesai dari haid, oh kayak penyakit aja. Giliran selesai dari haid, sudah kebiasaan tidurnya bablas, akhirnya susah lagi belajar tahajudan. Baik ya, seperti itu. Sholawat yang banyak, zikir yang banyak, sama sedekah yang banyak. Wallahu a'lam bishawab.